Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sahabat Hikmah Jumat yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, pada akhir-akhir ini banyak sekali orang pintar, banyak sekali orang cerdas, tetapi kepintaran dan kecerdasannya biasanya hanya digunakan untuk memenuhi ambisinya sendiri atau hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejatinya ilmu itu bukan hanya untuk orang yang belajar saja, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Dalam sebuah nadom kitab dijelaskan, ya, alala tanalul ilma illa bisittatin saumpika ammajmu'iha bibayani takain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuluz zaman, yang artinya tidak akan menghasilkan ilmu dengan baik kecuali dengan melakukan 6 perkara. Apa saja 6 perkara itu? Yang pertama adalah orang itu harus cerdas. Ya. Syarat yang pertama untuk mendapatkan ilmu yang berkualitas, orang itu harus cerdas. Cerdas di sini bukan orang yang memiliki IQ tinggi atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Tapi yang dimaksud orang cerdas di sini adalah orang-orang yang siap, ya, orang-orang yang siap untuk menerima ilmu itu sendiri. Karena tidak mungkin kalau orang gila itu bisa menerima ilmu. Jadi yang dimaksud cerdas di sini adalah orang-orang yang siap untuk menerima ilmu itu sendiri. Adapun yang kedua adalah semangat. Nah, dalam menuntut ilmu diperlukan himmah atau semangat yang luar biasa. Karena percuma kita memiliki kecerdasan tetapi kita tidak memiliki semangat apapun untuk menuntut ilmu, itu sama saja bohong. Karena kita pintar tapi memang tidak mempunyai keinginan atau minat untuk menuntut sebuah ilmu. Yang ketiga adalah sabar. Ya. Belajar ilmu itu harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Seperti yang kita ketahui, pada zaman saat ini banyak sekali orang-orang yang belajar hanya mengandalkan media-media atau sosial media yang bertebaran di mana-mana. Bahkan ada beberapa orang hanya dengan belajar sebentar dia sudah berani menyampaikan apa yang dia pelajari, padahal sebenarnya dia belum tahu yang disampaikan itu benar atau tidak. Makanya untuk bisa mencapai itu semua dibutuhkan sifat sabar, karena menuntut ilmu itu dari lahir sampai masuk liang lahat. Seperti hadis yang berbunyi tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Adapun yang keempat adalah biaya. Orang belajar itu juga harus butuh biaya. Biaya yang dimaksud adalah bekal kita untuk menuntut ilmu, ya, baik itu dari segi makan, minum, sandang pangan, atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran kita dalam menuntut ilmu.
Kemudian yang kelima adalah petunjuk guru. Ya, jadi dalam menuntut ilmu sangat penting sekali kita harus memiliki sanad dari mana kita belajar. Jangan sampai kita belajar tanpa adanya petunjuk guru. Meskipun pada saat ini sudah banyak sekali buku-buku pengetahuan, banyak sekali media-media yang berisi tentang pengetahuan-pengetahuan yang kita dengan mudahnya bisa akses hanya lewat komputer, laptop, maupun lewat smartphone. Tapi yang paling penting adalah kita harus didampingi oleh seorang guru. Karena bagaimanapun juga dalam menuntut ilmu itu harus ada seorang guru yang mendampingi agar keilmuan kita jelas, kita belajar dari mana, dari siapa, dan referensi apa saja yang kita pelajari. Jadi jangan sampai kita menuntut ilmu itu karena otodidak, bisa dengan sendirinya. Meskipun kita merasa bisa, tetap diperlukan adanya petunjuk dari seorang guru. Kemudian yang terakhir adalah panjangnya waktu. Menuntut ilmu itu tidak terbatas, mulai dari PAUD atau sampai perguruan tinggi. Tapi menuntut ilmu itu harus kita laksanakan selama kita masih hidup di dunia ini. Jangan sampai karena kita sudah merasa selesai dengan pendidikan formal kita jadi malas untuk menuntut ilmu karena merasa kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Sahabat Hikmah Jumat yang dirahmati Allah, intinya dalam belajar itu tidak boleh asal-asalan, tapi harus ada syarat-syaratnya yang telah saya sampaikan tadi agar ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu bisa baik, berkualitas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah tutur kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.